Para penggemar Arsenal terkejut komentar Eddie Nketiah setelah mencetak gol kemenangan versus Liverpool. Mengapa skuad Arsenal gampang banget cedera? Eberechi Eze mengungkapkan perubahan yang telah ia lakukan di bawah Mikel Arteta. Comeback, Arsenal menang dramatis atas Newcastle, pepet Liverpool di klasemen. Gabriel Magalhaes terpilih menjadi Man of the Match. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Para penggemar Arsenal terkejut komentar Eddie Nketiah setelah mencetak gol kemenangan versus Liverpool. Mantan penyerang Arsenal Eddie Nketiah berbuat baik kepada mantan klubnya pada hari Sabtu dengan mencetak gol kemenangan bagi Crystal Palace saat melawan Liverpool. Eddie Nketiah menjelaskan mengapa Arsenal bisa belajar dari kemenangan telat Crystal Palace. Meski begitu, saat berbicara kepada Sky Sports setelah mencetak gol kemenangannya, Nketiah membuat komentar yang cukup relevan dengan perjuangan Arsenal saat ini. Nketiah berkata, "Kami selalu percaya masih ada waktu untuk bermain. Manajer bilang untuk tetap tenang dan kita akan menghadapi situasi lain. Dan syukurlah kami berhasil. Tidak banyak tim yang mampu menciptakan banyak peluang melawan Liverpool. Jadi 3 poin ini sangat pantas." Palace memiliki 2,70 XG melawan Liverpool pada hari Sabtu. Sedangkan Arsenal hanya memiliki 0,39 XG di Anfield bulan lalu. Arsenal perlu meniru pendekatan Oliver Glasner yang tak kenal takut. Sementara Palace tidak menanggung tekanan ekspektasi yang sama seperti Arsenal. Komentar Nketiah terasa cukup relevan mengingat Arteta agak enggan untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Mengapa skuad Arsenal gampang banget cedera? Bagi para penggemar Arsenal, pemandangan pemain bintang yang terpincang keluar dari lapangan sudah menjadi hal yang terlalu akrab. Krisis cedera ini seakan menjadi sebuah mimpi buruk yang datang lagi dan lagi setiap musimnya. Musim ini masalah tersebut datang lebih awal dari biasanya dan langsung memakan korban nama-nama penting. Kedalaman skuad Arsenal yang kini jauh lebih baik memang sedikit membantu. Namun frekuensi cedera ini tetap menjadi alarm berbahaya. Ketika badai cedera datang silih berganti, tudingan biasanya langsung mengarah ke kedua pihak, staf medis atau metode latihan yang terlalu intens. Namun, seorang pakar bernama Stephen Smith justru punya pandangan yang berbeda dan lebih ilmiah. Menurut Smith, yang merupakan CEO dari Kitman Labs, variasi cedera yang dialami para pemain Arsenal justru tidak mengindikasikan adanya masalah spesifik di lapangan latihan. Situasinya akan berbeda jika semua pemain, misalnya mengalami cedera hamstring yang sama. Smith menjelaskan, jika mereka semua menderita jenis cedera tertentu akan lebih mudah untuk melompat ke kesimpulan bahwa ada sesuatu yang salah di lapangan latihan. Tapi kita juga tahu tentang periode-periode musim di mana cedera jauh lebih mungkin terjadi. Lanjutnya, ia mengarahkan analisisnya pada sebuah teori yang lebih besar dan bisa diprediksi. Lantas, jika periode rawan ini bisa diprediksi, apa yang bisa dilakukan Arsenal untuk mengatasinya? Smith menyarankan 2 solusi utama yang bisa dipertimbangkan oleh Mikel Arteta dan stafnya, rotasi pemain dan pemanfaatan data. Menurutnya, jika sudah diketahui bahwa awal musim adalah periode berisiko tinggi, maka klub seharusnya lebih berani melakukan rotasi. Meskipun ada keinginan untuk tancap gas dengan skuad terbaik, menjaga kebugaran pemain kunci untuk jangka panjang jauh lebih penting. Eberechi Eze mengungkapkan perubahan yang telah ia lakukan di bawah Mikel Arteta. Eberechi Eze menyatakan bahwa sejak bergabung dengan Arsenal dari Crystal Palace, dia telah dimainkan dalam berbagai posisi dan sudah memberi kontribusi penting dengan mencetak gol serta assist. Dia mengungkapkan bahwa pelatih Mikel Arteta telah mengubah pola pikirnya dalam memperhatikan hal-hal detail yang sebelumnya tidak terpikirkan, sehingga kini kemampuan dan kebiasaan baru mulai terbentuk di dirinya. Diikuti dari TBR Football, meski Eze paling nyaman bermain di posisi sentral sebagai nomor 10, ia juga siap ditempatkan di sisi kiri bila diperlukan. Persaingan posisi dengan pemain lain seperti Rice dan Odegaard menyebabkan peluangnya untuk bermain di tengah lebih terbatas.
Namun fans mungkin akan melihat lebih banyak kesempatan baginya ketika Arteta mulai memberikan kebebasan lebih besar dalam pilihan posisinya. Ditanya apakah Arteta sudah membuatnya lebih baik, Eze menjawab, "Ya, 100%. Saya baru saja memulai dan saya sudah merasa seperti didorong dan pikiran saya diregangkan. Dan bagi saya, disitulah saya ingin berada. Saya ingin hidup di tempat di mana saya mendapatkan segalanya, tetapi tidak mendapatkannya. Dan mampu bekerja serta beroperasi tetapi juga menjadi diri saya sendiri. Disitulah Anda ingin tinggal dan saya tahu bahwa saya terus meningkatkan diri jika memang itu yang terjadi." Imbuhnya. Comeback, Arsenal menang dramatis atas Newcastle. Pepet Liverpool di klasemen. Arsenal meraih kemenangan dramatis saat bertemu melawan Newcastle United pada lanjutan Premier League di Stadion St. James Park. Arsenal langsung menyerang sejak menit awal. Peluang didapat Victor Gyökeres, namun kiper Nick Pope juga menunjukkan kepiawaian. Peluang lain bagi Arsenal hadir pada menit ke-5 lewat Eberechi Eze yang kemudian hanya berbuntut tendangan pojok. Menit ke-14, wasit meniup peluit dan menunjuk titik putih setelah menganggap Nick Pope melanggar Gyökeres. Berselang beberapa saat keputusan dianulir. Wasit Jared Gillett mengubah keputusan setelah meninjau ulang dengan VAR. Saat peluang-peluang Arsenal berujung kegagalan, Newcastle memanfaatkan kans dengan baik. Nick Waltmate menyundul bola kiriman Sandro Tonali. The Toon Army memimpin 1-0 pada menit ke-34. Skor tidak pernah berubah hingga turun minum. Setelah jeda Arsenal kembali menekan. 10 menit babak kedua dimulai, Eze lagi-lagi menghantui gawang tuan rumah. 2 menit berselang giliran Joelinton yang hampir membuat Newcastle memperlebar keunggulan. Anak asuh Mikel Arteta tak menyerah mencari gol penyama kedudukan. Usaha Arsenal baru berhasil mengubah skor pada menit ke-84. Mikel Merino menuntaskan umpan dari Declan Rice setelah gol Arsenal. Newcastle sempat meminta wasit memberi penalti karena handsball Gabriel. Tidak ada penalti dan laga berlanjut. The Gunners kemudian bisa membalikan keadaan pada masa injury time. Sepak pojok Martin Odegaard diteruskan Gabriel. Arsenal pulang dengan 3 poin dari kandang Newcastle United. Dengan hasil ini, Arsenal berada di posisi 2 klasemen, sementara Liga Inggris di bawah Liverpool dengan 13 poin. Gabriel Magalhaes terpilih menjadi Man of the Match. Gabriel Magalhaes terpilih menjadi Man of the Match pertandingan pekan ke-6 Premier League antara Newcastle versus Arsenal. Sang bek benar-benar jadi pembeda di laga ini. Di pekan ke-6 EPL musim ini, Arsenal bertandang ke St. James Park. Mereka menantang sang tuan rumah, Newcastle, untuk 3 poin yang krusial. Terpilihnya Gabriel Magalhaes sebagai Man of the Match di laga ini tidak mengagetkan karena sang bek jadi penentu kemenangan Arsenal di pertandingan tersebut. Ketika memasuki masa injury time, kedudukan masih sama kuat dengan skor 1-1. Namun, di momen krusial itu, Gabriel menunjukkan kelasnya. Memanfaatkan sepak pojok dari Martin Odegaard, ia berhasil menanduk bola dengan sempurna menjadi gol. Berkat kontribusi krusialnya itu, ia didaulat sebagai pemain terbaik di laga ini. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!